Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaya Rizky Anwar dengan NIM 4004 0224 653 120 kelas 3D Kelapa Sawit dari RPN Universitas Diponegoro. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan tentang kontrol PWM dan baca encoder motor DC dengan software Simulink. Selanjutnya, saya akan memberikan pengertian dari PWM. Nah, untuk PWM dengan kepanjangan Pulse Width Modulation adalah cara mengatur kecepatan motor DC dengan sinyal digital on dan off. Untuk PWM sendiri memiliki fungsi sebagai pengatur kecepatan motor dengan mengubah lebar pulsa sinyal digital tanpa mengubah tegangan suplai. Nah, selanjutnya saya akan berikan penjelasan apa itu motor DC dan encoder. Untuk motor DC sendiri adalah suatu alat yang alatnya itu geraknya itu mengubah dari energi listrik menjadi energi gerak, yang itu gerak putar. Untuk encoder sendiri yaitu sensor yang digunakan untuk membaca kecepatan dan arah putaran motor melalui pulsa digital. Nah, dari kedua pengertian ini dapat disimpulkan bahwa encoder motor DC yaitu sensor yang digunakan untuk membaca kecepatan dan arah putaran motor melalui pulsa digital yang ada pada motor DC. Arduino. Selanjutnya ke Arduino. Arduino adalah platform elektronik open source yang terdiri dari papan mikrokontroler, fisik, dan perangkat lunak. Untuk memprogramnya dirancang untuk mempermudah pembuatan prototipe proyek elektronik interaktif mulai dari pemula hingga profesional dengan memanfaatkan bahasa pemrograman C++ yang disederhanakan. Gampangnya Arduino ini adalah sebagai penghubung antara perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, di sini tuh contohnya kita menggunakan motor DC sebagai perangkat kerasnya dan Arduino sebagai penghubung antara ke perangkat lunaknya, yaitu kita menggunakan software di sini MATLAB Simulink. Selanjutnya ke proses instalasi. Yang pertama, jika kita belum memiliki akun MATLAB, kita buat akunnya terlebih dahulu. Untuk pembuatannya bisa dibuat di webnya MATLAB, yaitu MathWorks. Bisa dicari aja di Chrome ataupun Google. Selanjutnya setelah buat akun, kita bisa masuk ke aplikasinya untuk login account. Setelah login account selesai, lanjut ke penginstalan Arduino. Nah, setelah penginstalannya selesai, masuk ke kolom apps. Di bagian atas ada kolom apps, tekan kolom apps, lalu cari yang namanya Run on Hardware Board. Setelah masuk ke Run on Hardware Board, lalu masuk atau pindah kolom ke hardware. Masuk ke hardware setting dengan guna penyetingan dari hardware-nya atau perangkat kerasnya. Nah, di sini setelah masuk ke hardware setting, masuk ke bagian hardware implementation. Di hardware implementation ada yang perlu diubah antara hardware board dan juga set hostcom port, dan juga baud rate. Selanjutnya, pindah ke bagian code generation. Ganti build configuration-nya. Nah, selanjutnya ke penginputan blok. Untuk blok-blok apa saja yang digunakan bisa dilihat ya teman-teman di sini, apa saja. Untuk caranya, buka library di sini, di bagian Simulink yang di sini itu ada bagian library. Buka aja, nanti tekan, klik 2 kali. Lalu untuk bloknya bisa dicari, mulai bisa diketik ataupun ada bagian-bagian di dalamnya. Untuk blok-bloknya seperti ini. Ini selanjutnya ini. Nah, di sini saya akan memberikan atau menampilkan video ketika
suatu blok sistem itu dijalankan. Sini kita melihat grafik ya teman-teman. Untuk caranya itu klik 2 kali pada scope. Nah ini ketika Nah ini grafiknya ketika bagian dari dia ininya diarahkan ke kanan atau ke arah positif, dan dia akan otomatis turun jika diturunkan, jika diarahkan ke kiri. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.